Ini adalah Toyota Kijang LX tahun 2004 yang saat ini masih banyak dipakai oleh instansi pemerintah sebagai kendaraan operasionalnya. Warnanya biru. Ini untuk tipenya adalah tipe Kijang LX ya. Untuk apa? Tadi ada penambahan fitur seperti velgnya udah ganti dari velg standarnya, velg kalengnya udah diganti velg racing. Untuk dalamannya seperti ini, yang mobil Kijang yang saya pakai sehari-hari untuk keperluan dinas. Interiornya juga seperti ini. Nah, ini kita coba start, nyalakan mesinnya. Indikatornya masih menyala normal. Untuk starternya mudah, jadi nggak susah gitu, karena memang ada perawatan ya untuk mobil ini. Suara mesinnya juga masih halus. Nah, ini kita coba mulai jalan. Kebetulan hari ini ada beberapa tugas yang diberikan ke saya untuk melaksanakan beberapa kegiatan. Nah, ini kita mulai jalan. Untuk Kijang LX ini fiturnya sederhana, cuman ini ada penambahan AC tengah ya, AC double blower itu supaya nantinya yang penumpang baris tengah sama baris belakang itu tidak kepanasan. Dan juga untuk ini sudah ada penambahan power steering, sehingga untuk manuver setirnya itu tidak berat lagi. Hari ini ada beberapa kegiatan yang mungkin menjadi tugas saya. Ini kalau untuk kegiatan-kegiatan kedinasan ini memang menggunakan kendaraan dinas ini. Memang karena memang kendaraan dinas operasional, jadi ya tidak saya sendiri yang menggunakan. Akan tetapi untuk rekan-rekan yang di kantor ada keperluan kedinasan, mungkin untuk monitoring ke wilayah, ataupun nanti ada kegiatan-kegiatan lainnya yang membutuhkan rombongan dan sebagainya, itu juga sering menggunakan kendaraan Kijang ini. Untuk ngangkut rombongan, kemudian juga mungkin untuk beli apa yang sifatnya banyak ya, atau apa mungkin beli ATK dan sebagainya. Kemudian juga membawa rombongan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti itu. Nah, itu ini dipakai untuk Kijang ini.
Mobil kijang yang saya pakai sekarang ini adalah mobil kijang yang tipe LX ya. Tipe LX tahun buatannya 2004. Nah, kijang LX ini kalau misalkan teman-teman mesti lebih tahu ya, untuk kijang LX ini memang fiturnya adalah fitur yang paling rendah untuk kelengkapannya. Pada awalnya juga ini enggak ada power steeringnya, kemudian juga enggak ada double blowernya. Jadi kalau misalkan nggak ada power steering itu ya dirasakan sangat berat sekali pada saat manuver belok, kemudian juga pada saat parkir seperti itu juga sangat berat untuk setirnya kijang LX ini kalau nggak dikasih power steering. Kijang sendiri ini juga untuk bodinya juga cukup panjang, luas ya. Untuk baris kedua sama ketiga itu juga luas sebenarnya, Kak. Jadi membutuhkan kelengkapan AC double blower. Nah, untuk tipe LX ini awal ini memang belum ada double blowernya. Kemudian ada perawatan pemeliharaan untuk kendaraan dinas, ditambah kelengkapan AC double blower di tengah, supaya nanti penumpang yang baris kedua sama baris ketiga itu nantinya tidak ungkep ya, atau tidak kepanasan, jadi masih bisa merasakan AC. Makanya untuk kijang kalau misalkan memang hanya AC depan itu kasihan untuk penumpang yang baris kedua dan baris ketiganya. Mau tidak mau ya kacanya harus dibuka, nggak pakai AC akhirnya. Nah, kijang tipe yang LX sendiri ini untuk baris paling belakang ini kursinya masih menghadap berhadapan-hadapan ya, sama seperti tipe yang Katana tipe DX. Jadi jok belakang itu tidak hadap ke depan, akan tetapi hadap berhadapan-hadapan gitu. Jadi joknya masih di samping kanan dan di samping kiri. Hari ini sambil istilahnya merasakan drivingnya kijang. Ini juga dalam perjalanan nanti ke tempat kegiatan itu juga nanti melewati beberapa spot-spot wisata mungkin nanti yang bisa saya tunjukkan kepada rekan-rekan semua ya. Sambil bernostalgia, kalau sebelumnya sudah pernah ke Batu ya, mungkin nanti sambil mengingat-ingat. Ini saya isi BBM dulu karena saya lihat di indikator bensinnya sudah agak menipis. Ini saya isi BBM dulu.
untuk isi BBM sudah, kita jalan lagi. Ini untuk pembuka kacanya juga masih pembuka kaca manual ya, jadi diputar manual seperti itu, masih belum ada elektrik windownya. Tapi ya lebih praktis juga sih, kalau memang seperti itu, nggak terlalu banyak fiturnya, elektriknya. Kalau kadang terlalu banyak elektriknya juga, ada konsletnya dan sebagainya. Nah, saat ini masih menggunakan engkel untuk membuka kacanya. Nah, ini saya berada di jalur utama di Batu, menuju ke Batu. Nah, ini nanti di sebelah kiri itu jalan yang nantinya menuju pusat oleh-oleh Gendedes. Kemudian juga nantinya bisa ke kantor Kecamatan Surejo, dan nanti juga bisa sampai ke Predator Fun Park. Itu tadi yang jalan ke kiri tadi. Sambil bernostalgia ya teman-teman, sambil merasakan sensasi mengendarai Kijang, mobil dinas. Ini nanti sebentar lagi juga kita akan melewati wihara ya, wihara Dhamadipa yang ada di Kota Batu. Wihara Dhamadipa ini terkenal dengan patung Buddha tidurnya ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan berkunjung ke sini bisa kok ini sambil berwisata ke wihara tersebut. Selama menggunakan Kijang ini, Kijang mobil dinas ini memang ya segi perawatannya memang harus sangat diperhatikan ya, dikarenakan mobil ini kan bukan mobil pribadi, jadi banyak yang menggunakan, tidak hanya satu tangan saja, tapi banyak yang menggunakan kendaraan operasional ini. Akan tetapi Kijang ini meskipun dipakai banyak orang ya tetap awet-awet saja, bandel-bandel saja, jadi nggak ada masalah. Mungkin juga yang perlu diperhatikan itu adalah perawatan di kaki-kakinya, karena kalau membawa rombongan banyak itu kan juga membebani di sektor kaki-kaki mobil. Kemudian juga kopling tuh, kemudian rem juga harus rutin-rutin dicek. Untuk pergantian oli juga harus rutin untuk dicek, supaya nantinya mobil yang sudah lama ini nanti bisa awet dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan kedinasan, menunjang pekerjaan. Untuk suasana lalu lintas di hari ini yang saya lewatin ini kebetulan pada saat puasa ya. Ini juga tidak terlalu ramai, jadi situasi lalu lintasnya lancar. Ini saya juga melewati jalur utama, jadi sebentar lagi akan nyampe Jatim Park 3 juga, melewati Jatim Park 3 sebelah kiri saya ini. Nah, ini kalau untuk teman-teman yang udah pernah ke Batu pasti
ya udah pernah mampir ya ke Jatim Park 3. Di dalamnya itu ada Dinopark, ada kemudian juga ada apa Star itu yang tokoh-tokoh populer itu. Nah itu nanti di sebelah kiri tadi di Jatim Park 3. Sekarang cerita tentang Kijang. Untuk mobil Kijang ini untuk selama saya pergunakan dan saya rasakan itu sangat enak sekali ya. Ini yang saya pakai ini. Yang pertama dari segi mesin itu untuk perawatannya mudah. Itu di bengkel-bengkel mobil yang ada di sini ini banyak sekali yang sudah paham terkait ini untuk apa servis daripada Kijang ini. Kemudian suku cadang juga banyak untuk yang Kijang ini. Untuk tarikan mesinnya ini juga ringan sekali kalau saya rasakan ini. Percepatan gigi 1, kemudian kedua, 3 dan 4 untuk jalan tanjak. Untuk jalan tanjak yang di Kota Batu itu saya pakai gigi 4 itu masih bagus ya, masih sangat sangat ngangkat gitu. Kalau meskipun itu jalan nanjak ya. Apalagi kalau misalkan saya turunkan ke gigi 3, ini tenaganya sangat kuat ya untuk yang Kijang ini. Nah Kijang ini yang saya pakai ini bermesin 1800 cc dan ini masih karburator, masih belum injeksi. Jadi masih menggunakan tipe yang lama ya, yaitu karburator. Jadi untuk tarikannya ya sangat nyaman sekali untuk Kijang ini. Makanya Kijang ini banyak dipergunakan di instansi pemerintah dan juga di pabrik, kemudian juga di instansi swasta. Itu banyak sekali yang menggunakan mobil operasionalnya ini Kijang ini. Ya dikarenakan memang pertimbangan-pertimbangan tersebut. Biasanya kalau yang untuk instansi pemerintah itu kan beli kendaraan yang memang sangat awet, kemudian juga bandel, suku cadangnya melimpah, tidak susah untuk servis, dan juga untuk perawatannya mudah gitu. Intinya seperti itu. Nah, mungkin kalau teman-teman ada pendapat yang lain bisa ditulis di kolom komentar ya. Jadi mungkin yang saya sampaikan ini kok ada kurang betulnya, nanti bisa dibetulkan di kolom komentar ya, saling membangun. Mungkin pengetahuan saya terkait sama otomotif ini juga nggak begitu mendalam ya, nggak begitu detail. Cuman bisa menggunakan, tahu mesin dikit-dikit gitu aja. Nah untuk kaki-kakinya ini ya, kalau untuk yang Kijang ini, kalau misalkan saya pakai sendirian itu apabila ada jalan yang kurang mulus gitu ya, ini juga getarannya masih terasa. Mungkin karena ada penggantian velg ya. Tadi yang saya sampaikan tadi ada penggantian velg, yang velg lama, velg kaleng itu udah diganti sama velg racing. Dan juga untuk tipe bannya juga sudah tidak ban yang standarnya itu yang besar itu, tapi ini udah pakai ban yang tipis. Jadi mungkin itu yang berpengaruh ke ke skopnya ya, shockbreakernya itu. Jadi kalau ada gerunjalan gitu bergetar gitu, agak keras gitu, agak
atos kalau bahasa Jawanya itu. Nah, ini saya melewati jalan yang menuju Pasar Induk Amung Tani ya. Sebelah kiri saya nanti itu ada Pasar Induk Amung Tani. Nah, ini yang kemarin barusan diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Dan di Pasar Induk Amung Tani ini sangat besar sekali ya. Jadi nanti teman-teman kalau pas ke Batu ini bisa mampir di Pasar Induk Amung Tani ini. Nah, ini juga kita pakai kegiatan di hari Jumat itu, kegiatannya senam pagi, kemudian dilanjutkan dengan belanja bersama untuk membantu para pedagang di situ. Ini juga jalur yang nantinya akan mengarah yang sebelah kiri tadi, itu mengarah ke Jatim Park 2 ya. Nah, ini saya belok ke kanan ini mengarahnya nantinya ke Jatim Park 1 sama di Museum Angkut. Nah, ini kita nanti juga melewati Kecamatan Batu ya. Kecamatan Batu ini di jalur yang kalau di sini dinamakan Jalan Kembar. Di sini ada beberapa kantor-kantor pemerintahan Kota Batu. Di sini itu ada Kecamatan Batu, kemudian ada juga Kejaksaan ada di sini juga, kemudian ada KPU. Kantor KPU juga di Jalan Sultan Agung ini. Kemudian juga ini jalur yang nantinya akan mengarah ke Jatim Park 1. Di sini ini jalur yang ke wisata Jatim Park 1. Ini juga barusan tadi jalan masuk ke Jatim Park 1. Nah, di dekatnya Jatim Park 1 itu juga ada tempat wisata Museum Angkut ya. Nah, ini yang depan itu ini tempat wisata Museum Angkut. Jadi berdekatan antara Museum Angkut, Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3, kemudian ada lagi BNS itu berdekatan jaraknya. Jadi kalau rekreasi di Kota Batu itu jaraknya tidak terlalu jauh untuk jarak tempuhnya. Ya, mungkin banyak yang belum review Kijang mobil-mobil dinas ya. Saya ini udah megang kendaraan dinas ini sudah hampir 2 tahun, kan, tetapi ya sebenarnya sebelumnya nggak berani nge-review istilahnya ya, review kendaraan dinas ini karena kan ya mungkin ada beberapa pertimbangan, akan tetapi ya akhirnya ya saya beranikan diri untuk nge-review Kijang ini dikarenakan memang kendaraan dinas juga Kijang ini mungkin bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman juga bahwa istilahnya Kijang ini memang kendaraannya dipakai kendaraan operasional itu memang worth it ya. Jadi sangat awet dan sangat bandel kalau untuk yang Kijang ini.
Sedangkan kendaraan dinas pemerintah sendiri saat ini sudah bermacam-macam ya. Sudah sangat banyak sekali tipenya itu. Yang baru-baru ini ada yang Fortuner, kemudian ada Innova Reborn, kemudian juga ada yang menggunakan Wuling juga, kemudian ada yang menggunakan Suzuki R3 dan sebagainya. Tapi kalau zaman-zaman dahulu mobil-mobil dinas itu ya mungkin tidak banyak tipenya. Mungkin yang biasa kita kenali itu ada Panther, kemudian juga ada Kijang ini sendiri. Ya itu yang mungkin dipakai untuk kendaraan-kendaraan dinas. Malah zaman lama, zaman yang tahun 70-an itu kendaraan dinasnya untuk camat-camat itu ya VW Safari itu, sama mungkin di kepolisian itu ada VW Kodok, kemudian juga ada tipe-tipe yang lain tapi nggak banyak. Nah kebetulan ini Kijang ini adalah salah satu kendaraan dinas yang masih banyak yang lestari ya, masih banyak yang dirawat oleh instansinya, terutama oleh pemegangnya ya. Jadi untuk kendaraan dinas itu memang diberikan surat pemegang atau surat pinjam pakai kepada mungkin ya pejabat-pejabatnya yang ditunjuk. Nah itu nanti yang bertanggung jawab memelihara untuk kendaraan dinas ini supaya nantinya bisa tetap bagus, terawat, dipergunakan untuk keperluan yang lain juga masih awet. Ya demikian review singkat saya tentang mobil dinas Kijang LX tahun 2004 ini, dimana sudah 20 tahun pengabdiannya kendaraan dinas ini menemani tugas-tugas kedinasan yang ada di instansi saya. Dan alhamdulillah sampai saat ini untuk kendaraan Kijang ini masih tetap dipergunakan dengan baik. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.